Halo rekan-rekan pejuang CPNS 2024. Video kali ini akan membahas materi tentang bela negara dan juga tidak lupa kita akan bahas beberapa soal teman-teman. Yaudah nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, bela negara itu sebenarnya apa sih? Ya, di sini teman-teman ya, menurut Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, sebenarnya bela negara itu semua usaha untuk tetap mempertahankan eksistensi ya negara kita. Banyak hal teman-teman. Contohnya ketika kita mau bayar pajak, ya dampaknya apa untuk pertahanan dari negara kita? Ya dengan adanya uang pajak, ya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, masih banyak hal lainnya. Ketika kita mau menghormati teman kita yang berbeda latar belakang. Maksudnya apa Kak? Apa kaitannya dengan eksistensi? Ya teman-teman, ketika kita mau menghargai, artinya terjadi toleransi. Yang ada ya kondisi masyarakat di negara kita akan aman dan juga damai. Kalau tadinya kita tidak saling menghargai, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah perpecahan. Tentu hal ini bisa mengancam eksistensi negara kita. Oke, kita ada peringatan Hari Bela Negara teman-teman ya, setiap tanggal 19 Desember 1948. Nah, keputusan ini ya dibuat dalam Kepres nomor 28 tahun 2006 ya, ketika zaman Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, kenapa sih ditetapkan sebagai Hari Bela Negara saat tanggal 19 Desember 1948? Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada mandat presiden kepada Syafruddin Prawira Negara. Ya, pada tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintah republik darurat di Sumatera. Ya, jadi dengan adanya mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk tetap menjalankan pemerintahan Republik Indonesia. Disinilah ada nilai teman-teman, nilai bela negara. Ya, mungkin aja kalau tadinya tidak dimandatkan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk menjalankan ya roda pemerintahan, sangat dimungkinkan ya Belanda bisa memecah belah atau bahkan merebut kembali negara kita. Tapi dengan adanya peran dari Syafruddin Prawira Negara saat itu untuk memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia, teman-teman, Indonesia tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Ya, Indonesia tetap eksis, tetap ada, bahkan sampai saat ini. Itulah teman-teman ya, aksi dari tetap mempertahankan eksistensi negara kita, tanggal 19 Desember 1948 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Oke, ini ada 3 ya dasar hukum bela negara beserta dengan ayat-ayatnya. Ada di pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 30, dan ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Silahkan ya teman-teman bisa lihat, bisa baca lagi ya, terutama tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, biasanya teman-teman, nanti pasalnya ini akan dibunyikan di soal. Kemudian teman-teman akan melihat bagaimana jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini, ya, ataupun bagaimana bentuk penerapan dari pasal tersebut. Begitu ya, sering keluar teman-teman penerapan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini materi yang penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa indikator nilai bela negara itu ada 5. Ya, rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Oke, ini adalah indikator-indikator teman-teman ya dari nilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Pada intinya adalah kita cinta terhadap Indonesia.
Maksudnya gimana, Kak? Ya, teman-teman, dengan kita menjaga lingkungan kita, dengan kita menjaga nama baik negara kita, dengan kita menggunakan hasil produk dalam negeri, itu merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar teman-teman bahwa kita ini warga negara Indonesia. Harus gimana? Ya, maka ketika misalnya kita usianya sudah lebih dari 17 tahun, ada pemilihan umum, ya kita ikut serta karena kita sadar kita menjadi bagian dari negara Indonesia. Ya. Kemudian juga teman-teman, kita sadar bahwa kita punya hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Contohnya, contohnya apa, Kak? Hak kita ataupun apa, Kak, kewajiban kita? Ya, kita teman-teman sebagai negara yang multikultural ya, dengan beragam latar belakang. Ketika kita sadar akan bangsa kita yang multikultural tersebut, maka sebaiknya kita harus saling menghormati. Begitu ya. Dan banyak hak dan juga kewajiban lainnya yang memang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan ketika kita sadar kita adalah warga negara Indonesia, maka kita harus taat pada peraturan perundang-undangan tersebut. Oke, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, Pancasila itu ada berbagai butir teman-teman ya, butir pengamalan. Nah, hal inilah yang sebaiknya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya ada yang dikorbankan, ada yang diberikan melebihi hak yang seharusnya, teman-teman. Ya, contohnya gimana? Kayak contohnya, ketika kita menjadi seorang ASN guru, ya oke, tugas kita adalah ngajar, teman-teman. Tapi ketika kita mau membantu salah seorang murid yang memang ketika di kelas dia masih belum paham, daya tangkapnya kurang, ya, guru tersebut mau memberikan pelajaran tambahan dan tanpa digaji ya, di luar jam sekolah. Artinya ada yang sudah ia korbankan, waktu, tenaga, pikiran. Nah, itu termasuk indikator rela berkorban ya. Lanjut, kemampuan awal bela negara. Nah, ini yang perlu teman-teman miliki ya, termasuk aku juga. Contohnya gimana? Dengan kita gemar berolahraga, dengan kita menjaga kesehatan jiwa raga, ya. Kenapa, Kak? Gini, teman-teman. Ketika misalkan kita sedang sakit, negara itu membutuhkan kita, entah dari segi fisik ataupun kontribusi lainnya. Ketika kita sakit, kita sulit teman-teman untuk melakukan hal tersebut. Ataupun ketika tiba-tiba ada penjajahan lagi, ya, tapi kita sedang sakit atau mungkin mental kita terganggu, apa bisa kita berkontribusi untuk tetap menjaga eksistensi negara kita? Sulit teman-teman ya. Oleh sebab itu perlu banget kita punya kemampuan awal bela negara. Ya, teman-teman, dalam sistem pertahanan keamanan negara kita melibatkan seluruh warga negara. Makanya kita mengenal sistem pertahanan rakyat semesta. Tidak hanya TNI dan Polri aja. Tidak hanya manusianya aja atau SDM-nya. Tapi sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga berguna, teman-teman. Maksudnya gimana, Kak? Iya, teman-teman. Dengan adanya sumber daya alam kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Lagi-lagi tujuannya untuk mempertahankan eksistensi negara kita. Oke, ini ya ada komponen utama, cadangan, dan komponen pendukung. Untuk komponen utama, TNI dan juga Polri, kemudian komponen cadangan adalah mereka, teman-teman, yang sudah dilatih. Ketika suatu negara ya, ketika Indonesia membutuhkan peran dari komponen cadangan, mereka harus siap, ya. Kemudian komponen pendukung. Oke, di sini ada sumber daya alam ya. Kemudian juga ada warga negara, sumber daya buatan dan lain sebagainya. Jadi seluruh komponen ini bersatu padu teman-teman untuk tetap mempertahankan eksistensi negara kita. Ya, masuk ke bentuk ancaman bela negara. Ada banyak sekali teman-teman ya ancaman dari bela negara untuk negara kita. Contohnya di bidang ekonomi. Ya,
adanya pasar bebas. Dapat berpotensi teman-teman ya, mematikan pasar lokal ketika ada serangan ataupun gempuran dari pasar asing. Entah itu harganya murah, ya, entah itu yang kualitasnya lebih baik. Ini menjadi ancaman teman-teman. Kemudian di bidang ideologi ya, adanya ideologi-ideologi baru. Kemudian di bidang politik misalnya, adanya gerakan-gerakan separatisme atau blokade politik ya, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang sosial budaya, ada gaya hidup yang konsumtif, kemudian hedon ya, westernisasi, adanya budaya asing tidak dapat difilter oleh generasi muda misalnya. Akibatnya apa? Akibatnya budaya Indonesia sendiri akan tergerus. Mereka lebih mengutamakan budaya asing yang menurut mereka mungkin lebih keren, lebih kece. Gitu teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa contoh peristiwa bela negara. Intinya untuk tetap mempertahankan eksistensi negara kita. Ya, ketika agresi militer Belanda, di situ ada mandat dari presiden kita kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI. Kemudian koperasi ini dalam hal ekonomi. Ya, selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api. Lebih baik di bumi hanguskan ketimbang harus diserahkan kotanya kepada tentara Nika Belanda dan sekutunya. Jadi ini beberapa peristiwa di mana ya tokoh-tokoh negara kita ataupun masyarakat Indonesia berjuang untuk tetap mempertahankan eksistensi negara kita. Oke, langsung yuk kita coba teman-teman ya masuk ke soal yang pertama. Upaya bela negara memiliki cakupan yang luas, tidak hanya secara fisik, melainkan non-fisik. Kemampuan awal bela negara merupakan bekal bagi setiap warga negara dalam melaksanakan upaya tersebut. Alasan utama yang mendasari pentingnya kemampuan awal bela negara adalah... Oke, tadi ini aku udah bahas, ya. Udah bahas di materi. Kira-kira jawaban yang cocok dan tepat yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Menumbuhkan kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu ada ancaman ke dalam negara kita. Gitu ya. Untuk yang B, tubuh dan mental sehat sehingga terbentuk pribadi yang baik. Oke, bisa juga ya. Yang C, memiliki kondisi badan yang kuat dan sehat. Oke, D, melindungi segenap warga negara dari ancaman luar. Nah, ini sepertinya kurang tepat ya, teman-teman ya. Melindungi segenap warga negara. Rasanya tidak ada kaitan secara langsung dengan kemampuan awal bela negara. Kemudian meningkatkan kesadaran kita sebagai warga negara yang berkewajiban dalam upaya bela negara. Meningkatkan kesadaran. Tidak ada kaitannya langsung dengan kemampuan awal bela negara. Oke, Kak, kenapa nggak yang B dan juga yang C? Teman-teman yang ditanyakan adalah alasan. Kenapa penting kemampuan awal bela negara? Ya, untuk menumbuhkan kesiapsiagaan. Begitu ya. Kalau untuk opsi yang B dan C, ini bukan termasuk alasan. Oke, ini adalah ciri-ciri dari kemampuan awal bela negara. Kalau ditanya alasan, maka jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, lanjut ke soal kedua. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran ini harus dibentuk sejak kecil, tak terkecuali para siswa. Bela negara memiliki 5 nilai, salah satunya adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Di bawah ini, sikap yang dilakukan siswa dalam perwujudan hal tersebut adalah... Oke, jadi teman-teman ketika menemukan soal TWK ya, hati-hati ketika kalian hanya melihat pernyataan terakhirnya. Hati-hati. Takutnya ada kata yang menjadi kata kunci ataupun clue ya dalam menjawab soal. Mana tahu dia ada di 2 kalimat terakhir. Contohnya, salah satunya memiliki kemampuan awal bela negara. Yang ditanyakan adalah kemampuan awal bela negara yang dimiliki siswa, teman-teman. Ingat, tadi kemampuan awal bela negara itu dengan menjaga kesehatan kita, ya, rohani kita, mental kita. Jadi, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Menolak ajakan teman sekelas untuk merokok. Ya, ini adalah kemampuan awal bela negara. Menjaga pribadinya atau dirinya tetap
sehat. Gitu ya. Oke, soal ketiga, peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Di bawah ini yang merupakan ancaman bela negara dalam bidang sosial budaya adalah, oke, yang mana teman-teman? Ya, tadi juga udah dibahas ya, kebarat-baratan ataupun mungkin ikut-ikutan dengan budaya asing lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, gejala westernisasi. Oke, yang B, meningkatnya hubungan sosial antar masyarakat. Ini bukan ancaman. Ya, yang C, munculnya informasi propaganda yang dapat memecah belah bangsa. Ini di bidang politik ya. Semakin marak kampanye hitam menjelang pilkada, ini juga bidang politik. Kemudian gaya hidup menyesuaikan dengan keperluan dan penghasilan. Ini bukan ancaman karena dia menyesuaikan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Lanjut ya. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Ya, berhak dan wajib teman-teman ya. Oke, bela negara dapat diwujudkan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, budaya, dan lain-lain. Salah satu contoh bela negara di bidang sosial budaya adalah bidang sosial budaya. Ya, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya, mendorong toleransi antar masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Yang A gimana Kak? Mengikuti kebijakan hukum teman-teman, bukan sosial budaya ya. Yang C, produk lokal untuk mendorong UMKM, berarti di bidang ekonomi. Kemudian yang D, meningkatkan penerapan nilai Pancasila untuk mengesampingkan ideologi lain. Jelas salah ya, teman-teman ya. Untuk mengesampingkan ideologi lain ini adalah di bidang ideologi ya. Yang E, menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait proses pemilihan umum yang efektif. Ini bidang politik gitu ya. Jadi hati-hati, teman-teman harus teliti dalam membaca opsi jawaban yang ada dan apa sih soal yang ditanyakan gitu ya. Oke, soal kelima, sebagai seorang ASN guru, Farhan sangat mencintai profesinya. Totalitas dan loyalitas yang tinggi selalu menjadi prioritas utamanya. Di bawah ini, penerapan rela berkorban sebagai seorang ASN guru sebagai perwujudan bela negara adalah rela berkorban, artinya ada yang dikorbankan. Jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Membimbing anak murid yang memiliki daya tangkap kurang baik di luar jam sekolah. Ada yang dikorbankan melebihi kewajibannya. Ya, untuk yang nggak menerima penempatan CPNS di daerah terpencil. Nah, ini kategorinya memang sudah sewajarnya teman-teman. Ya, penempatan kita harus siap ditempatkan di mana saja. Oke, kemudian B, mengajar dengan baik sesuai kurikulum yang berlaku. Ya, ini udah tugasnya ya, tidak ada yang melebihi kewajibannya. Kemudian yang D, memberi teladan. Ini juga sudah kewajibannya. Kemudian yang E, mulai pembelajaran selalu tepat waktu. Ini juga kewajibannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Ya, kita sudah membahas materi secara ringkas dan juga beberapa latihan soal. Teman-teman, setelah ini aku akan membagikan satu video lagi untuk bela negara dengan soal yang lebih sulit lagi. Ya, silahkan teman-teman persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa dan jangan lupa minta restu orang tua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, ditunggu kabar baiknya, salam sukses.